Saya akan membahas sedikit mengenai materi fungsi, terutama dalam menentukan domain. Jadi domain itu adalah daerah asal. Jadi daerah asal itu biasanya kalau dalam fungsi itu yang berada di sumbu X atau yang ada di X tuh. Misalkan sebuah fungsi ya kita sebut dengan Y sama dengan Gx, ya kan. Terus kita misalkan diketahui suatu, domainnya misalkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Berarti daerah range itu adalah daerah hasil yang merupakan pasangan dari daerah asal tadi. Jadi misalkan di 0 ketika disubstitusikan dia akan menghasilkan 2, berarti 0 dan 2 itu berpasangan. Berarti range untuk 0 untuk sebuah fungsi ya kan kita misalkan dengan Gx itu menjadi 2 gitu. Kita lihat untuk, permasalahan yang ada di layar berikut. Nah, kita mendapatkan suatu fungsi nih, kita kan sebenarnya nggak tahu ya fungsinya apa, cuma dikasih tahu Y sama dengan Gx, oke. Jadi nggak usah dipusing-pusingin, langsung aja kalau misalkan ditanya domain, domain tadi apa? Dia yang berada di sumbu X, ya kan, atau daerah asal, ya kan. Berarti daerah asal itu daerah yang ada di awal sumbu X. Coba kalian perhatikan untuk satu, apakah ada pasangannya di sumbu Y? Ada. Berapa? 3. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, 2, apakah dia ada pasangannya? Ada di sumbu Y, 3 sekian lah, ya kan. Terus kalau kita lihat lagi di 7, apakah 7 itu terdapat pasangan di Y-nya? Kita melihat ada 8 menjadi pasangan dari X tadi. Kemudian kalau misalkan kita substitusi atau kita cari 0 yang menjadi X, apakah dia ada pasangan di sumbu Y? Dari gambar terlihat jelas tidak ada pasangan untuk X sama dengan 0. Begitupun di -1 juga tidak terdapat pasangan di sumbu Y-nya dan -2. Terus kita lihat lagi di 8, X sama dengan 8 apakah ada pasangan untuk X sama dengan 8 untuk di sumbu Y-nya? Kita lihat, perhatikan lagi grafik. Ternyata setelah kita perhatikan, ternyata tidak terdapat pasangan untuk X sama dengan 8 di sumbu Y-nya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa domain atau daerah asal untuk grafik linear ini, ya kan, grafik persamaan garis lurus ini apa? Kita lihat aja yang terdefinisi atau yang ada garisnya, yang dilewati. Berarti 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 sampai 7 ada. Cuman kita perhatikan, di sini apa sih yang menjadi pembeda antara bulatan penuh dan bulatan kosong? Nah, jadi kalau dalam penulisan bulatan penuh itu dia pakai sama dengan, sedangkan kalau bulatan kosong itu dia tidak pakai sama dengan begini. Jadi untuk menulis, untuk domain itu berarti dia di sumbu X ya kan. Jadi domain bisa kita tulis dari X, di mana X itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 7 untuk X anggota bilangan real. Perhatikan dalam penulisan ini kita lihat untuk di 1 tadi kita pakai lebih besar sama dengan, sesuai dengan bilangan yang ada di 1 ini, terdefinisi untuk di 3 dan bulatannya penuh, maksudnya itu memenuhi untuk di 3. Sedangkan kenapa kalau di 7 tidak ada garisnya, dia cuman kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kita lihat di gambar itu dia memakai bulat kosong, artinya sebenarnya untuk 7, X sama dengan 7 tadi tidak terdefinisi di 8, namun bilangan terdekat dari 7 itu masih bisa terdefinisi, kayak seperti itu. Alias, untuk X sama dengan 7 sebenarnya tidak memenuhi di 8, namun bilangan dekat di 7 bisa kita temukan pasangannya di sumbu Y, begitu. Oke, paham? Permasalahan nomor 2.
Kalau yang tadi kan kita bisa lihat, mengenai fungsi linear, sedangkan sekarang kita akan membahas domain untuk fungsi kuadrat, ya kan. Berarti fungsi kuadrat itu apa? Dia fungsi yang derajat tertingginya itu 2. Misalkan nih kita punya suatu fungsi di mana Y itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 3, ya kan. Berarti ini kuadrat karena derajat tertingginya dari variabel tersebut adalah 2. Kemudian bagaimana? Misalkan diketahui suatu grafik ya, terus kita minta untuk mencari domain. Domain tadi apa? Sudah dijelaskan sebelumnya, domain tadi adalah daerah asal, ya kan, di mana kalau dalam sumbu kartesius atau sumbu koordinat bidang kartesius biasanya kita cukup melihat di sumbu X seperti itu untuk domain. Jadi apa? Coba kita lihat. Untuk 4 X-nya, apakah terdefinisi? Ya, ya kan? Bisa kita lihat jawabannya ada di 11 pasangannya. Kemudian kita lihat 3, apakah ada pasangan di sumbu Y? Untuk Y, ada, ternyata dia 6. Kemudian untuk di 2, kita mendapatkan 3, terus untuk di 1 kita mendapatkan 2 pasangannya. Terus kalau X sama dengan 0, apakah ada pasangannya? Ada, ternyata kita menemukan pasangannya itu 3. Kalau di min 1 gimana? Di min 1 kita lihat ternyata pasangannya ada di 6. Begitupun sampai min 3. Min 3 itu pasangannya ada di 18 untuk sumbu Y. Oke. Sesudah dari itu, coba kita lihat untuk misalkan 5, ya kan, di sini ada 5. Apakah dia terdefinisi gitu kan? Ternyata enggak, grafiknya stop sampai di 4. Begitupun min 3, coba yang di sebelah kiri min 3 itu ada bilangan min 4, sama dengan min 4. Coba kita cari sepanjang grafik ini apakah dia ada terdefinisi untuk sumbu Y-nya. Ternyata tidak, kita tidak menemukan. Ternyata grafik ini berhenti di min 3 untuk paling kirinya. Sedangkan di paling kanan itu tadi ada dia berhenti di 4. Oke, berarti sejauh ini kita mendapat kesimpulan bahwa domain atau daerah asal dari grafik yang tersaji itu adalah mulai dari min 3 sampai dengan 4. Terus bagaimana cara penulisannya, Bu? Kita perhatikan cukup yang ada di batas-batasnya. Yang batasnya min 3 tadi, ternyata dia bilangan bulatnya penuh. Kemudian kalau di 4 tadi, bulatannya juga penuh untuk di 11. Berarti sama-sama terdefinisi. Bagaimana cara penulisannya? Oke. Untuk cara penulisan domain atau daerah asalnya tadi bisa kita tuliskan di mana domainnya itu berada di X, di mana X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 4. Untuk X anggota bilangan real. Nah, kita perhatikan kalau yang min 3 tadi ternyata dia bulatannya penuh. Jadi kita buat di sini dia lebih besar sama dengan 3. Sedangkan kalau di 4 itu juga kita lihat, ternyata kita temukan bahwa bulatannya penuh juga. Jadi kita bikin X-nya kurang dari sama dengan 4. Oke, untuk X anggota bilangan real. Seperti itu. Sejauh ini sudah paham? Kita akan membahas domain untuk rasional, fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu pada umumnya berbentuk seperti ini, dia terdapat seperti dua grafik yang terpisah, ya kan? Oke, biasanya kalau dalam fungsi rasional seperti yang kita sudah pelajari itu terdapat asintot datar dan asintot tegak. Oke, sebelumnya kita untuk mempermudah mencari domain itu apa tadi? Domain itu berarti yang ada di sumbu X, ya kan? Kita harus mencari asintot terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita mencari yang di sumbu X, berarti kita harus mencari asintot tegaknya. Kita lihat tuh, di bagian grafik ini, yang mana yang tidak dilewati oleh grafik. Garis mana yang kira-kira tidak bakal dilewati? Maksudnya seperti ini, garis yang lurus seperti ini ya. Ya kan? Karena kita ingin mencari domain atau daerah asal. Berarti dia yang berada di sumbu X seperti itu. Coba kita lihat dari 0. 0-nya ada nggak yang dilewati? Ternyata ada. Dia di sini
dilewati oleh grafik. Coba kalau -1, oh -1 ternyata juga dilewati oleh grafik, baik grafik yang atas maupun yang bawah ya, apalagi kalau keduanya seperti itu. Coba kalau kita lihat 1, apakah dia dilewati? Kita tarik garisnya, ternyata dilewati, ya kan. Coba kita perhatikan 3, 3 juga ternyata dilewati oleh garis, apalagi 4, 5, 6, sampai 10 itu sudah terlihat jelas bakal dilewati oleh garis. Begitupun di -2, -3, sampai -7 dan seterusnya itu ternyata bakal dilewati oleh grafik, ya kan. Jadi gimana tuh? Coba kita lihat 2, ya kan. 2, coba kita tarik garis lurus ke atas, ya kan. Terus yang ke bawah, apakah dia dilewati oleh grafik? Ternyata tidak. Oke, jadi asimtot itu kemarin kita hubungkan dengan pengertian asimtot yang kemarin kayak gitu. Asimtot itu kan sebuah garis di mana dia itu didekati oleh suatu grafik atau fungsi, tapi dia tidak akan dilewati oleh grafik atau fungsi tersebut. Namun memang terkesan seolah-olah garis tersebut mendekati, hanya saja tidak akan dilewati oleh grafik fungsi tersebut. Berarti apa? Kita mendapatkan asimtotnya berapa? X sama dengan 2, ya kan, untuk asimtotnya. Jadi untuk asimtot, kita melihat X-nya sama dengan 2. Terus gimana? Nah, sebenarnya asimtot ini bisa kita gunakan untuk mencari domain atau daerah asal, di mana kita kan menggunakan definisi asimtot itu tidak bakal dilewati oleh suatu grafik fungsi. Ya sudah, kita lihat juga ternyata dari sepanjang garis ini terdapat tanda panah, ya kan, untuk grafik ini. Kemudian untuk grafik ini juga terdapat tanda panah. Berarti tanda panah ini melambangkan dia infinite atau tidak terbatas, ya kan. Tidak terbatas maksudnya berarti lebih dari 10, 100, 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Begitupun kalau di ruas sebelah kiri tadi, dia -7, -10, -100, -1.000.000 pun dia tetap akan terdefinisi. Nah, namun bagaimana untuk di 2? Nah, kita hubungkan dengan asimtot tadi kan dia tidak akan dilewati otomatis, dia tidak ada pasangan baik dari grafik yang di atasnya maupun yang di bawahnya atau di sampingnya. Gimana tuh? Berarti kalau dia tidak bakal ada pasangan ya. Berarti sebenarnya apa? Domainnya itu X anggota bilangan real. Cuman apa? X anggota bilangan real, cuman dia X-nya tidak terdefinisi atau X tidak sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu cukup dulu penjelasan kita hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan melalui personal chat ya untuk mengenai domain hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan silakan pelajari buku mengenai materi domain dan range untuk pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.